Dia Dengan alami adanya semua. tragedi kapal Mafia Marmara ini, saya menjadi sadar bahwa ternyata seperti ini. Mungkin apa yang saya alami di kapal ini jika dibandingkan dengan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, mereka dijajah, terus sampai dengan saat ini masih ribuan yang mendekam di penjara Israel, 500 orang adalah anak-anak, 400 orang adalah wanita ini. Apa yang saya rasakan di kapal Mafia Marmara tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan masyarakat yang dialami oleh masyarakat Palestina. Roll camera, roll sound, and act talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Orang mungkin banyak yang mikir, apa sih yang kalian mau kerjakan? Itu konflik udah 100 tahun lebih, ya kan? Ya. Palestina, iya tanah yang berberkah, berbarokah. Itu masuk juga tidak mudah kan? Masuk juga tidak mudah, waktu itu kan zamannya Husni Mubarak ya, almarhum Husni Mubarak. Jadi masih muda waktu itu. Masih muda. Masuk ke sana sekitar menjalankan misi kemanusiaan 4-5 tahun. Iya, Kan masih jomblo ya. betul. Saya berpikir bahwa ini saya harus mengambil keputusan apakah mencari pendamping hidup di Palestina dengan Nah. situasi di Palestina itu dunia laki-laki. Di Palestina tuh Antum dunia ke pasar itu suami, antum di dapur istri ya. Ya, Antum urusan di luar itu urusan laki-laki. perempuan semua di rumah. Perempuan semuanya di rumah sampai ke tingkat makanan yang sudah disiapkan untuk dibawa ke tamunya laki-laki semuanya. Semuanya laki-laki. Jadi, Jadi harus bikin keputusan terkait kejombloan itu. Iya benar sekali, dan itu butuh waktu lama sebenarnya. Butuh waktu lama. Yang dan lama tuh memutuskan untuk mencari jodohnya atau mencari jodohnya. oh mencarinya, bukan Mencari memutuskan ya. jodohnya, enggak, memutuskan. Kita Berapa membayar banyak setelah ini? memutuskan apakah laku atau tidak. Nah itu yang jadi pemikiran. Iya, setelah itu ya Bismillah, dengan teman-teman yang ada di sana saya sampaikan bahwa saya orang Indonesia Timur di Galela yang dari Jakarta itu naik kapal 1 minggu 10 hari ya Iya. dari Jakarta. Nanti dari Ternate naik speedboat lagi sekitar 1 jam. Nah setelah turun speedboat naik darat lagi 5 jam. Jadi saya bukan orang Jakarta. Kehidupan saya di kampung, orang tua saya buruh tani, ibu saya ibu rumah tangga. Saya sebagai relawan yang income-nya cuma sekitar 1,6 juta rupiah. Masya Allah. Ya, dari awal memang sudah saya sampaikan ke teman-teman yang akan Transparan membantu. Ya memang prinsip saya kita harus jujur karena yang namanya jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Masya Allah. Iya seperti itu. Jadi ya sudah mulailah mencari jodoh. Wah, ini sisi romantis nih, tadi Iya, tegang nih ya. iya. Oke, kita Jadi mulailah mencari jodoh. Nggak, antum ada pertanyaan nggak? emang orang-orang Palestina tuh ngelihat orang Indonesia sebagai maksudnya kalau perempuannya atau Iya, bapak-bapak yang punya anak perempuan tuh Jadi pengen prinsip- nggak punya iya, menantu anak Indonesia gitu. Prinsip orang Gaza itu orang tua yang ada di Gaza, prinsip mereka tidak akan mengizinkan putri mereka menikah dengan orang asing, apalagi dibawa keluar. Tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Mereka punya prinsip hidupnya sangat kuat. Kenapa? Mereka ingin memperbanyak generasi di Palestina. Oke, ya. Kalau putri mereka dibawa keluar, otomatis mengurangi generasi di sana. Untuk perjuangan Iya, ya. itu prinsip yang sangat keras. Yang kedua, dia hidup di sana 9 juta, antum masih hidup di bawah garis kemiskinan. 9 juta per bulan di tahun 2000. Tahun 2011 itu? 2011. Ya 2010, 2011. Lumayan banget. Jadi mulailah bergerilya mencari pendamping hidup seluruh. Jadi antum kalau nanya lorong-lorong setapak yang ada di Gaza itu semuanya sudah saya lewati. Gitu ya. Iya, jadi Dalam rangka mencari jodoh. Oh, Iya. gitu. Lewat Jadi, lorong-lorong. Hari pertama kita datang ke sana ke Khan Yunis, Gaza bagian selatan. Oke. Mereka menolak saya karena saya orang Indonesia bukan orang Malaysia. Loh, terkenalnya Malaysia ya? Awalnya itu mereka berpikir bahwa orang Malaysia orang kaya semua.
Oke. Kalau kita orang Indonesia mungkin belum ada informasi yang menyebar luas tentang apa sih Indonesia. Gitu. Wah, Akhirnya tantangan dong. Terus akhirnya garuk kepala pulang. Khan Besoknya Yunis lagi coret. iya coret. Udah dicatat tuh wilayah-wilayah Khan Yunis, kayaknya nggak ada harapan. Baik. Lari lagi ke bagian Rafah. Rafah. Gaza Selatan juga sama kasus yang sama. Oh enggak, Perbatasan ya. kita nggak Masya Allah. mungkin menikahkan putri kami dengan pemuda Indonesia yang income-nya cuma 1,7 1,8 juta. Ntar hidup ini gimana? Betul. Ya sudah ya kita pamit ya. Di wilayah lain juga sama seperti itu. Jadi dari 6 wanita yang saya ta'arufin itu 5-nya saya ditolak, Iya. satunya saya diterima tapi sayanya sok mahal. Oh gitu. Iya. Yang keenam. Yang ke-7 sekarang. Oh yang ketujuh. Nah yang Iya. ketujuh gimana nih? Selesai yang ke-6 hopeless. Makanya Plus. itu hampir 1 tahun ya. Oke. Iya, Proses hampir 1 itu tahun semua. proses mencari pendamping hidup di Palestina. 2 bulan 1 berarti. Iya. Setelah yang ke-6 saya sudah berbenah tas saya untuk pulang ke Indonesia. Oh, udah mau pulang. Terus? Udah mau pulang dengan penuh kekecewaan. Waduh, galau nih, putus Iya, asa karena nih. putus asa. Terus ya sudah. Besok setelah sholat maghrib saya dapat kabar lagi, gimana ada satu lagi nih di Gaza bagian utara. Udah malas-malasan lagi gitu. Kayak mau ditarik jodoh, nggak usah, udah kayaknya nggak jodoh lah. Jodoh saya bukan di sini, di Palestina. Ya udah bismillah, akhirnya datang ke sana. Saya tuh paling takut dengan wanita yang pakai cadar. Wah, Karena di kampung kami tidak ada yang tidak pakai ada. cadar. Wah, belum zaman pandemi juga ya. Iya. Sekarang semua Orang pakai tua cadar. saya juga tentunya ini hal yang baru, jadi belum tentu diterima. Oke, iya. Ternyata wanita yang ke-7 pakai cadar. Oh, Iya. Pakai cadar, dan pada saat itu ta'aruf, setelah saya ditanya-tanya oleh orang tuanya, antum dari mana, terus gimana kehidupan antum di sini, terus alhamdulillah dapat keluarga yang memang mereka lebih mengedepankan agama oh, masya daripada Allah. materi. Waktu itu saya masih ngerokok. Oh, Masih ngerokok Marlboro satu hari itu 2 bungkus. Tahun 2000 ya lah. wih mahal dong di situ. Seperti itu. Jadi saya sampaikan bahwa saya masih merokok. Kalau sholat subuh kadang di masjid, kadang di rumah. Oh, Kalau sholat 5 yang lainnya, alhamdulillah sholat. Oh, masya Allah. Iya, kami walaupun kehidupan kami lebih mengedepankan putri kami tinggal di sini, tapi kami lebih mengedepankan agama untuk suami putri kami. Akhirnya setelah ngobrol, calon istri saya keluar, duduk, buka cadar, gitu tuh tanya apa kabar. Baik. Nah setelah itu hanya dikasih waktu kurang dari 1 menit, istri saya pasang cadar, masuk lagi. wah, nazar. Iya, nah setelah itu kan Masya Allah. pulang sholat Lihat di situ. istikharah, minta petunjuk. Baik. Sebelum saya kasih jawaban, 3 hari kemudian di sininya udah kasih lampu hijau. Oke. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah setelah 1 minggu kemudian ke kantor urusan agama, Baik. bawa pulang istri, uang tinggal $100. $100. Istri tidak biasa makan Indomie, telur rebus. Kalau kita sebagai relawan terbiasa kan ya, Bener. makan Makanan Indomie pokok rebus, kadang-kadang. nasi, terus telur. Mau nggak mau. Berat, tapi memang berat. Jadi setelah nikah itu dibawa pulang. Setelah nikah dibawa pulang kontrakan di Gazanya, maksudnya bukan ke Indonesia. Bukan ke Indonesia, di Gazanya dibawa ya. pulang, uang tinggal $100. Alhamdulillah waktu itu ada kerjaan tambahannya sebagai seorang jurnalis. Jadi pelan-pelannya hidup mulai dari nol waktu itu. Nah, jadi istri saya ini yang ke-7, alhamdulillah. Dari 7 kandidat ya dari maksudnya? 7 kandidat. Iya. Yang ke-7 baru Sedikit terima. klarifikasi, takut kalau dipotong Iya, nanti suka benar. ada pihak-pihak yang nakal. Alhamdulillah setelah itu, awalnya itu maharnya mahal sekali. Nah itu yang saya dengar. Iya, mahar Gitu. orang Palestina itu kenapa mereka patok harga mahal, karena untuk mengurangi kasus perceraian.
Contohnya gini. Benar. Iya, mahar bayar DP di muka 40 juta. Oke, cash. Iya. Saya jual 17 ekor kambing di kampung nggak cukup. 2 sapi saya jual, saya ternak dulu waktu itu. Di Halmahera? Iya, di Halmahera. Dijual semua Sapi tuh? 2 ekor jual nggak cukup. Waduh. Untuk membayar mahar Level 1. dari 70 juta, nego, 55 juta, nego lagi, turun 45 juta, kita baru bayar 17 juta. Sampai sekarang masih ngutang. Anak udah berapa? Anak udah 3 masih ngutang, dan terakhir sebelum keluar kemarin saya sampaikan kepada bapak mertua, ibu mertua, saya masih punya utang. Kata ibu mertua, bapak mertua, apa yang antum persembahkan untuk masyarakat Palestina tidak seberapa dibandingkan dengan utang antum tidak seberapa dengan apa yang antum persembahkan gitu. untuk. Masya Allah. Jadi diikhlaskan. Barakallah. Iya, seperti itu. Menyenangkan ya. Iya. Dan Umu Filin nih berarti udah ke Indonesia, udah ke Halmahera ya. Iya, alhamdulillah. Jadi macam ya, jadwal saya itu 2 tahun 1 kali ke Indonesia. 2 tahun sekali ke 2 tahun Indonesia 1 ya. kali Indonesia. Jadi alhamdulillah setelah itu istri saya inilah alhamdulillah ya, kalau kita berjuang untuk mencari ridha Allah. Jadi ini saya anggap ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bonus yang indah ya. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan masa depan di Indonesia, keluarga untuk datang ke negara konflik yang tidak ada masa depan, kematian, pembunuhan. Yang nggak ada aturan-aturan internasional bisa berlaku di sana. Tidak ada sama sekali. Antum ke sana itu darah antum sudah halal, risikonya sangat tinggi. Iya. Akan tetapi karena lebih mengedepankan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan bonus seorang istri yang soleha. Anak-anak yang lucu-lucu, qurrat ayun insyaallah. Terus alhamdulillah sampai saat ini anak saya sudah bisa 2 bahasa. Oh ya. Yang pertama Filin artinya Palestina Indonesia. Betul, terus Filin. yang kedua namanya Nusantara, yang ketiga namanya Bahari. Bahari, Masya Bahari Allah. nama warteg kan di Indonesia. Iya, Kalau Nusantara kan nama bengkel. Iya, tubles. Banyak ada nama Banyak jalan, tapi Itulah mempopulerkan salah satu. Indonesia ya di sana Memang ya. itu salah satu bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang benar-benar loyal terhadap umatnya. Rasanya gitu Iya, ya. seperti itu, dan alhamdulillah. Dan maksudnya bahagia aja kan, maksudnya walaupun segala macam ya. Iya, Di tengah- alhamdulillah saya tuh kalau di sana walaupun terjadi peperangan tapi batin saya tenang. Gitu ya. Momen paling berat sebagai seorang kepala keluarga di sana kapan dan kejadiannya seperti apa? Apa namanya? Kan budaya beda ya. Budaya beda. Makanan beda, terus pergaulan beda, terus bagaimana caranya kita mengedukasi bahwa kami di Indonesia itu seperti ini. Nah, kita saling take and give lah dari Take and segi give. budaya. Akhirnya saya pun diterima oleh keluarga mereka, dan mereka pun menerima bahwa ini loh Indonesia. Saya memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Palestina. Emang rata-rata nggak pada tahu Indonesia ya? Awalnya itu mereka tahunya Indonesia tsunami. Tsunami aja? Tsunami aja? Tsunami Aceh 2004. Wah, jangan-jangan antum menikah ntar tsunami-nya datang ke Palestina. Malah begitu? Iya, seperti itu. Sampai ke tingkat waktu itu kan setelah menikah kan dipublish di media cetak di sana. Oh, Dia bilang, diumumkan. wah hati-hati. Mungkin pemuda itu tidak bertanggung jawab yang pertama. Keluarga istrinya kayaknya udah gila nih. Oh gitu? Kok rela memberikan putri mereka ke orang asing. Itu yang kedua. Iya, Yang ketiga, setelah menikah pasti tsunami akan datang ke Palestina. Oh, Karena dia kelahirannya dari negara tsunami. Gitu ya? Nah, setelah itu saya pelan-pelan lah membuat kegiatan kemanusiaan sampai ke tingkat mungkin saya perlu sampaikan di sini di talk. Ektok siap. Pertama kali Putra Indonesia mengadakan hari ulang tahun kemerdekaan di Palestina dan dihadiri oleh ribuan masyarakat Palestina, yaitu Bang Onim. Masya Allah. Tahun berapa itu Bang? Itu dari kita memulai kegiatan hari ulang tahun RI dari tahun 17 Agustus 2017 sampai saat ini. 2017 dan dirayakan Dan besar-besaran? dirayakan secara besar-besaran, dihadiri oleh seluruh faksi, oleh masyarakat, oleh Seluruh bahkan elemen ribuan masyarakat. elemen masyarakat. Dan di situ saya bertugas sebagai pembaca teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa Arab yang dibaca oleh wanita atau remaja Palestina. Nah, itu saya sengaja mengadakan hal seperti itu karena sampai dengan saat ini kan tidak sedikit dari masyarakat umum di Indonesia mengatakan bahwa kenapa sih Bantu orang Palestina. Indonesia itu so baik,
memberikan bantuan ke negara lain, sedangkan di orang Indonesia pun yang masih membutuhkan bantuan. Betul. Padahal kalau kita tarik ulur tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia kan Iya. salah satu negara yang memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia siapa? Di awal-awal, betul. Palestina. Iya, salah satu. Otomatis dengan adanya dukungan tersebut, Indonesia punya hutang budi terhadap masyarakat Palestina. Betul. Jadi nggak ada salahnya kita saat ini kita harus sadar dan merasa diri dan harus membuktikan kepada masyarakat Palestina bahwa kami akan selalu berada dengan antum masyarakat Palestina. Wah, itu dia tuh. Dulu di setiap iklan kami, dulu terutama 2014 ya. Kami tuh kalau nggak tahu kenapa kalau kerja untuk Palestina, dalam arti ketika kita sedang menghadapi satu konflik ya, ada tensi yang naik, ada bombing segala macam. Kami itu kerja di depan layar komputer tuh nangis itu Iya, ya benar bener-bener yang kerasa tuh di hari-hari Palestina 2014 itu Ramadan. Dan yang kami selalu tulis di belakang setiap iklan kami, tetaplah tersenyum Palestina, Iya. kami selalu bersamamu. Iya, seperti itu. Gitu. Dan kalau apa ya, abang berarti merasakan ya hari-hari di mana orang nggak kenal Indonesia bukan sampai hanya ada merasakan penderitaan mereka, tapi sampai ke tingkat menjadi korban korban pembunuhan. Nah, Nyaris. itu gimana ceritanya? Iya kan waktu itu itulah kita ini kan negara Palestina negara wilayah yang sangat sensitif ya. Betul. Di belakangnya Amerika Serikat, terus didukung negara lainnya. Saya datang ke sana sebagai orang Indonesia, tentunya orang asing. Betul. Akan tetapi saya menunjukkan semangat saya dengan emosional. Akhirnya kan penjajah melihat nih orang asing kok sok-sok di sini. Oh. Tempat live saya dibom. Tempat Live. rumah. Kayak gini nih kita Itu udah selesai live live nih. Begitu keluar dari tempat show. live, Ya. bom. Berarti abang masih ada di sekitar situ. Di sekitar situ. Terkena dampaknya gitu. Iya. Terluka nggak? Enggak terluka alhamdulillah. Udah jauh. Oh gitu. Dan itu berkali-kali. Berkali-kali. Itu tidak hanya satu kali. Bikin stasiun ini ya, stasiun TV atau Enggak, kantor waktu berita itu ya? juga membangun rumah tahfiz yang punya Ustadz Mansur. Oh iya. Selesai saya bangun 6 bulan prosesnya, baru proses pendaftaran dan catnya masih bau. Begitu selesai pendaftaran dan muridnya belum masuk, langsung dibom 16 roket rata. Dan alhamdulillah pada saat itu pemboman pertama saya sama anak istri ada di dalam. La ilaha illallah. Iya, coba antum lihat. Pemboman pertama, pembom kedua, saya dan anak istri masih dalam rumah. Setelah dibom, kita bingung mau keluar karena asap, Baik. dentuman, terus apa namanya? Anak-anak masih kecil-kecil dong. Waktu itu masih satu film. Baru satu film. Setelah keluar dari situ baru dibom habis-habisan. Itu dampak trauma nggak di film? Itu luar biasa. Nangis, terus saya juga memang baru pertama kali itu ya. Stres dan bingung mau berbuat apa waktu itu. Setelah itu habis. Iya, habis Nggak ada hangus. sisanya? Ada sisanya, cuman tinggal gedung yang hangus. Ya Allah. Mulai lagi dari nol. Menul lagi dari nol. Dan ini kan sudah Gaza sendiri udah 14 tahun ya. Nah, tadi 14 ya, tahun di blokade. blokade gitu ya. Seperti apa sih Bang? Ya kita kan Iya. berusaha ya untuk benar-benar mempelajari gitu ya. Kita juga sering menangis, tapi kan pasti ngalamin sendiri di situ berbeda ya. Iya. Jadi sampai dengan saat ini kan hampir 100 tahun ya saudara-saudara kita di Palestina Secara dijajah. umum ya, betul, Kita 100 Indonesia sudah lebih dari 74 tahun merdeka. Iya, betul. Mereka pertama memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia untuk orang Palestina. Jumlah warga Palestina untuk di seluruh dunia ya 11 juta jiwa. 11 juta. Baik itu di sana maupun di negara lain. Yang tinggal di sana itu sekitar 8 juta. 8 juta. Oh. Nah, cuma 3 untuk ya. yang tinggal di Gazanya itu 2 juta jiwa. Jadi kemarin kan kita mendengar tentang aneksasi, pencaplokan. Itu berita yang biasa bagi masyarakat Palestina. Akan tapi hampir setiap hari mereka tanah mereka dicaplok. Di tepi barat ya. Jadi saya itu menghimbau kepada masyarakat Indonesia agar supaya memberikan dukungan kepada Palestina itu tidak hanya pas terjadi pencamplokan secara besar-besaran. Hampir setiap hari terjadi pembunuhan sebenarnya di sana. Jadi Gaza yang luasnya 367 km persegi, seluas DKI Jakarta yang didomisili oleh 2 juta jiwa. 2 juta. Iya,
87%-nya hidup di bawah garis kemiskinan. Nggak punya pekerjaan. Nggak punya pekerjaan, pabrik dihancurkan, lapangan pekerjaan tidak ada. Air, bagaimana air? Air. Nah, salah satu hampir setiap tahun itu anak-anak Gaza, 3.000 anak Gaza mengidap penyakit kanker. Saya di Gaza itu hampir setiap hari, kalau air mata bisa kering udah nggak ada air mata. Oh, gitu. Melihat penderitaan yang kita persembahkan cuman ala kadarnya, tapi mereka luar biasa. Pada saat terjadi peperangan saya hadir membangkitkan semangat hidup mereka. Roll camera, roll sound, and act talks.